Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah proses manufaktur, di pertemuan yang ke-6 kita akan membahas materi tentang powder metalurgi atau disebut juga dengan metalurgi serbuk. Nah, baiklah kita lihat apa itu metalurgi serbuk. Metalurgi serbuk itu teknologi pemrosesan logam di mana part-part diproduksi dari serbuk metal. Kemudian teknologi proses produksi secara umum yaitu serbuk dipadatkan, kemudian dikompres atau dipres ke dalam wadah dengan bentuk seperti yang diinginkan, kemudian dipanaskan sehingga mengakibatkan ikatan partikel menjadi kuat dan padat. Kemudian berikutnya, proses produksi ini menggunakan mesin press dengan perkakas yang didesain spesifik sesuai part yang akan dibuat. Nah, perkakas tersebut terdiri dari cetakan atau penekan. Kemudian yang ketiga, proses pemanasannya disebut dengan sintering, yaitu dengan temperatur di bawah titik lebur logamnya. Nah, berikut kita lihat beberapa hal yang membuat metalurgi serbuk atau kita singkat dengan MS adalah teknologi komersil yang penting, yaitu yang pertama, part-part MS ini atau metalurgi serbuk dapat diproduksi massal menjadi atau mendekati bentuk yang diinginkan. Nah, ini dapat mengurangi kebutuhan akan proses-prosesnya sebagai berikut. Nah, kemudian yang kedua, metalurgi serbuk hanya menghasilkan sedikit sekali bagian material yang terbuang, tersebut juga dengan waste, yaitu lebih kurang 97% dari serbuk awal dan menghasilkan produk jadi. Ini dapat dibandingkan dengan proses pengecoran yang memiliki saluran tuang atau disebut juga dengan sprue, kemudian saluran masuk atau runner, kemudian dan saluran keluarnya adalah riser, yang merupakan material terbuang atau disebut dengan waste. Kemudian yang ketiga, secara alamiah dari material awalnya, part-part dari metalurgi serbuk ini memiliki tingkat porositas spesifik yang dapat dibuat sesuai keinginan. Nah, porositas logam diperlukan untuk menyimpan kandungan pelumas atau oil, misal pada part bantalan disebut dengan bearing dan roda gigi atau disebut dengan gear. Kemudian yang keempat, logam tertentu kadangkala sangat sulit dibentuk selain menggunakan proses metalurgi serbuk. Contoh tungsten yang digunakan sebagai filamen lampu pijar, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kombinasi paduan logam dan polimer atau disebut juga dengan keramik atau komposit tertentu hanya dapat diproduksi menggunakan proses metalurgi serbuk. Kemudian yang keenam, toleransi dimensi produk yang dihasilkan lebih kurang 0,13 mm, sangat kecil jika dibandingkan proses pengecoran atau disebut dengan casting. Yang ketujuh adalah proses metalurgi serbuk dapat diotomatisasi agar produksi lebih ekonomis. Berikut kita lihat beberapa keterbatasan dan kelemahan dari proses metalurgi serbuk ini. Yang pertama adalah biayanya mahal untuk pengadaan peralatan dan perkakas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah serbuk logamnya yang mahal. Kemudian sulit penempatan dan penanganan serbuk metal. Kemudian serbuk metal tidak dapat mengalir secara lateral pada cetakan selama proses pressing, sehingga diperlukan kelonggaran untuk mengeluarkan part dari cetakan atau disebut dengan disk setelah pressing. Kemudian berikutnya adalah bervariasinya kerapatan atau density material dari part merupakan problem dari proses metalurgi serbuk, khususnya untuk bentuk-bentuk geometris yang rumit. Itulah beberapa keterbatasan atau kelemahan dari proses metalurgi serbuk. Nah, kita lihat karakteristik dari serbuk. Yang pertama adalah tampilan bentuk atau disebut dengan geometric features, memiliki atribut sebagai berikut. Yang pertama, ukuran partikel dan penyebarannya. Yang kedua, bentuk partikel dan struktur dalam. Kemudian yang ketiga adalah luas permukaan. Kemudian karakteristik serbuk berikutnya adalah screen mesh atau ayakan penyaring. Lihat bentuk partikel dan struktur dalam. Diperlukan teknik mikroskopik untuk menentukan karakteristik bentuk. Ruang yang berbentuk di antara partikel atau serbuk yang hilang menghasilkan pori-pori yang disebut dengan pori-pori terbuka. Pori-pori ini yang dapat dipenetrasi oleh air.
kemudian pelumas atau logam cair. Sedangkan pori-pori tertutup adalah rongga yang terdapat pada struktur individual partikel. Nah, berikut pada gambar dapat kita lihat bentuk dari partikel. Yang pertama yaitu spherical, kemudian ada bentuk rounded, kemudian yang ini adalah cylindrical, ini spong, kemudian acicular, kemudian flanky, kubik, dan agregat. Inilah bentuk-bentuk dari partikel atau struktur dalam. Kemudian yang berikutnya kita lihat luas permukaan sangat dipengaruhi oleh bentuk partikel. Faktor bentuk partikel dapat kita formulasikan sebagai berikut, yaitu Ks sama dengan A dikali D per V, di mana Ks adalah faktor bentuk atau shape factor, yang A adalah luas permukaan, satuannya adalah milimeter kuadrat, kemudian D adalah diameter dari bola yang satuannya juga milimeter, di mana diameter volume bentuk atau selain bola dikali milimeter, dan V-nya adalah volume, satuannya adalah milimeter kubik atau pangkat 3. Dengan demikian maka Ks per D sama dengan A per V. Ukuran partikel semakin kecil atau faktor bentuk semakin besar, berarti luas permukaan lebih besar dengan berat yang sama dari serbuk metal. Alasan penggunaan ukuran partikel yang lebih kecil disebabkan partikel-partikel tersebut memiliki sifat mekanis yang lebih seragam dan lebih baik pada metalurgi serbuk produk jadi. Nah, yang kedua kita lihat produksi serbuk metal. Umumnya produsen serbuk metal berbeda dengan pembuat part-part dari metal serbuk. Secara prinsip, metode pembuatan serbuk metal ini melalui 3 proses. Yang pertama, atomisasi atau disebut dengan atomization. Kemudian kedua, kimiawi atau chemical. Kemudian tiga adalah elektrisa atau elektrolitik. Kemudian kita lihat yang pertama, atomisasi. Atomisasi adalah proses pengkonversian cair logam melalui penyemprot bertekanan sehingga partikel-partikel tersebut berubah menjadi serbuk. Nah, proses ini paling banyak digunakan untuk memproduksi serbuk metal. Dapat diaplikasikan ke hampir semua jenis logam, baik paduan maupun murni. Itu yang pertama. Kemudian kita lihat proses yang kedua, yaitu proses kimiawi. Dengan reaksi kimia, maka unsur-unsur logam akan terpisahkan dari oksidasinya menggunakan unsur-unsur pereduksi seperti hidrogen atau karbon monoksida. Atau unsur-unsur pereduksi akan mengikat oksigen ada di dalam elemen-elemen logam, spherical. Kemudian yang ketiga kita lihat proses elektrolisis. Di dalam sel elektrolisa atau logam atau metal yang akan diurai berfungsi sebagai anoda. Dengan diberi tegangan secara perlahan, anoda akan terurai dan melalui larutan elektrolit akan mengendap di kutub katoda. Kemudian endapan dipindahkan atau diangkat, lalu dibersihkan dan dikeringkan sehingga didapat metal serbuk dengan kemurnian sangat tinggi. Teknik ini digunakan untuk memproduksi serbuk berilium, tembaga, besi, perak, titanium. Kemudian kita lihat proses berikutnya adalah proses pressing atau sintering konvensional. Di mana yang pertama itu penggilingan atau penghalusan disebut dengan blending. Kemudian pencampuran serbuk kita sebut dengan mixing. Blending ini dilakukan pada serbuk dari komposisi kimia yang sama tetapi umumnya dari ukuran partikel yang berbeda. Nah, ukuran partikel berbeda sering digiling untuk mengurangi porositas. Mixing dilakukan untuk mengkombinasikan serbuk dari sifat kimia yang berbeda. Salah satu keuntungan teknik metalurgi serbuk adalah dimungkinkannya untuk mencampurkan berbagai logam ke dalam paduan yang sangat sulit atau tidak mungkin dilakukan oleh proses lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pembentukan atau compaction. Pada proses pembentukan, tekanan tinggi diaplikasikan pada serbuk untuk membentuknya sesuai dengan yang diinginkan. Metode pembentukan atau compaction konvensional ini disebut dengan pressing. Produk jadi setelah pressing disebut dengan green compact atau green itu karena belum diproses penuh, masih setengah jadi. Kemudian yang ketiga kita lihat adalah pemanasan atau sintering. Sintering adalah proses perlakuan panas pada produk hasil compaction agar partikel-partikel logamnya saling terikat yang berakibat kekuatan dan kekerasannya akan bertambah. Di mana temperatur yang digunakan yaitu
70% hingga 90% dari titik lebur logamnya. Nah, berikut kita lihat proses dari metalurgi serbuk. Dapat kita lihat pada video berikut ini. Nah, itulah tadi dari proses dari metalurgi serbuk atau disebut dengan proses serbuk metalurgi. Hanya itu yang dapat disampaikan pada pertemuan yang ke-6 kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.